arsalna Muhammadan abduka wa rasulaka nabiyil ummi amma ba'd. Puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan pahala dan inayahnya dan hidayahnya bagi umat kita yang selalu memberi kesehatan yang akhir. Dan serta salawat salam kita ajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah yang berusaha yang akhir. Amin. Kita selagi sesama manusia harus saling mengingatkan untuk mengajarkan keibadahan dan menjadi akhlak yang mulia bagi kita semua maupun bagi umat muslim maupun bagi umat yang lain. Dan juga kita harus mempunyai sifat beretika atau beradab bagi kita semuanya agar kita itu bisa untuk dihormati dan bisa juga menjadi tata krama yang baik bagi kita semua. Setiap menjelaskan ayat pada 36 yang berbunyi wa'budullah wahdahu la tashkuru bihi syai'a ihsana ibrahu wal jati wa bihi qurba al-Qur'an wal yatama wal masakin wal jasidil qurba kulluhu min jawazi wa sibihi wa jaribu bi ba'di an jawazi wa sahibi haisi rafi'i fi sakru al-nasuhi wa kila zawjati wa kullu sabili bahtuhu fi qasdihi wa maqalat aymanukum min akrami inna Allah yuhibbul maqana wa ikhtalahu bil maqrabati wa rahim. Jadi ayat ini menjelaskan dalam surat An-Nisa ayat 36 itu menjelaskan sebuah akhlak kebaikan untuk umat Islam yang selalu memberi etika dan akhlak kita dari cilik maupun dari kecil maupun dari besar. Kita harus mempunyai etika yang sangat bagus untuk kita tentukan. Dan juga dalam mengartikan ini adalah sembahlah Allah dan jagalah engkau persekutuan dan dengan suatu apapun sebagai itu kepada kedua bapak, ibu dan guru maupun anak maupun orang miskin dan juga maupun tetangga yang terdekat maupun tetangga yang jauh dan juga teman-teman sejawat atau sekerabat bagi kita semua agar kita hambanya sah menyuduh sejujurnya tidak menyukai orang-orang yang semua. Jadi kita harus memiliki akhlak yang baik dan tak biasa kepada orang lain termasuk bersombong dan tidak mengharapkan sesuatu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk selalu taat kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah agar kita mendapatkan etika atau etika kita mengkategorikan kebaikan seseorang. Dan juga kebaikan ini diberikan untuk seorang bapak dan ayah. Ihsanu ibrahu wa bil qurba lan karasana Qur'anu wa yatama wa masakin Qur'an ke maskini. Dan juga harus kebaikan kepada ibu maupun bapak kita selalu merawat kita dari kecil maupun dari besar hingga kita bisa untuk menyadari bahwa dunia ini adalah memang adalah sebuah pahlawan. Itu salah satunya adalah ibu dan bapak. Dan juga di sini wanita masa dua ciri kurban itu adalah pura-pura air maskani tentang sebagai Quran mengenai jawaji anasabu dua jari khusbah. Dan juga untuk harus bersifat akhlak dan ibadah kita terhadap anak-anak kita maupun terhadap saudara kita ataupun kerabat. Dan juga setelah Allah memerintahkan kita kedua belah pihak kita suami istri maupun betul dengan baik, kemudian Allah memerintahkan untuk melakukan perbuatan yang baik kepada sesama manusia. Dan juga kita harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk mendapatkan perintah-perintah yang baik dan juga yang benar. Dan juga Allah Subhanahu wa taala juga memulai perintah untuk meninggalkan dari kemusyrikan dan juga harus mengikhlaskan bagi kita memiliki sifat yang tak dipercaya bagi semua orang itu. Dan juga Allah memerintahkan untuk membuat setiap orang muslim itu berbuat baik, hubungan kerabat maupun saudara kita yang selalu memberi nasihat kita
untuk menjalankan sesuatu hidupan. Dan juga adapun mereka orang-orang yang sombong, maka kita seangkuhan sering menghalangi bagi kita menjalankan ibadah kita dan juga menjauh dari larangan Allah. Dan juga kita sebagai seorang muslim, sebagai hamba-Nya Allah Subhanahu, kita harus bersembah kepada Allah dengan cara untuk berdoa agar kita untuk mendapatkan kepercayaan dan untuk mendapatkan keikhlasan bagi kita semua. Dan juga kita harus sering berdoa kepada Allah Subhanahu agar kita minta kepada untuk menjalankan yang beribadah. Dan wasabihi wal habibihi di sinati ausal wakil aisyah. Dan juga kita harus mempunyai sifat baik bagi kita kepada istri maupun suami. Dan juga kita sebagai suami harus mempunyai sifat kepada istri kita, harus selalu membaiki akhlak kita untuk di yaumul akhir nanti maupun di hari kiamat nanti. Dan juga kita sebagai suami harus mematuhi perintah istri maupun kemauan istri yang istri maukan. Itu adalah sesuatu kebaikan yang Allah berikan. Innallaha la yuhibbul makanan mukhtalat wa kan. Kita juga Allah tidak menyukai orang-orang yang angkuh seperti hal yang melakukan musyrik dan syirik kepada orang lain. Dan juga Allah telah membencinya bagi orang yang mempunyai sifat sombong, juga mempunyai sifat yang tidak diartikan kepada kita semua. Dan juga salah satunya itu wabin sabil, yaitu menunjuk jalan Allah yang benar-benar itu adalah kita harus mencintai adik kerabat kita, saudara kita maupun persaudaraan dari jauh maupun dekat. Itu adalah sesuatu hal yang selalu Allah perintahkan dan juga Allah cintai. Dan juga bukan hanya seorang kerabat yang kita memiliki akhlak dan kita harus hormati, termasuk juga orang-orang yang terlantar atau orang-orang yang miskin. Itu adalah sebuah orang yang tidak memiliki punyaan itu maupun kekurangan dari sebuah harta maupun sebuah kasih sayang. Seperti orang miskin maupun orang yang biasa kita temui di jalan-jalan, di pinggir jalan, itu adalah sebuah, kita harus rasa hormat kepada orang tersebut. Bagaimana Allah memerintahkan kita untuk menghormati kerabat kita, suami kita, istri kita, maupun sahabat-sahabat sejati kita. Dan juga alam nasi kepada orang manusia Allah disebabkan mubtada nakhluqu bima yuhibbu alaihim wa ya'murun nasi bil fadli. Dan juga kita sebagai manusia kita harus saling mengecek atau mengolok-olok kepadanya agar kita tidak mempunyai sifat etika yang buruk bagi kita maupun saudara kita. Dan juga wa khabrihi mubtada lahum aina syadidun wa lil kafirin. Dan juga seperti orang-orang yang kafir dan juga wala alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir wa anfusahum mimma razaqahumullah. Dan juga orang yang memiliki sifat peribadahan bagi Allah, maka Allah akan memberi rezeki kepada kita maupun sesama kita. Karena kita itu sudah menjalankan ibadah dan juga mencegah larangan Allah perintahkan. Dan juga kita sebagai sesama manusia, sebagai sesama manusia harus bertaat dan berqanaah kepada Allah Subhanahu. Dan juga yaumil akhir, maka di yaumil akhir itu semua manusia akan dituntut semuanya untuk menanggung jawabkan di dunia ini agar kita mendapatkan perintah dari Allah. Dan juga ketika kita kelak di akhir kita akan dipertimbangkan baik kita, amal baik kita dan amal ibadah kita agar kita untuk masuk surga. Kita harus
beretika dan sangat baik bagi kita agar Allah itu mengampuni dosa-dosa kita melalui jalan ibadah kita maupun melalui perintah Allah perintahkan seperti berkata kerabat, bersopan sama kerabat maupun saudara kita, dan juga punya sifat yang adil kepada kerabat kita sama saudara kita, dan juga wama yaqabi syaitan qarin, dan juga kita harus berharap mulia atau beribadah, maka kita dijauhkan dari segala setan yang untuk mengganggu kita atau mengganggu ibadah kita maupun mengganggu akhlak kita perbuatkan di kebaikan di dunia ini. Dan juga kita hanya semua orang ini sesama manusia harus saling menghormati sesama lain, dan juga bukan hanya sesama manusia seperti orang kafir, semua orang musyrik, dan juga orang-orang yang tidak punya agama. Dan juga sekian dari penjelasan kita tafsir Jalalain. Saya menerangkan tentang akhlak yang beribadah pada ayat 32 surat An-Nisa ayat 32. Itu tentang penjelasan antara kerabat suami istri, kerabat teman maupun kerabat jauh atau orang muslim. Itu adalah sebuah akhlak yang sangat benar. Cukup sekian, kurangnya maaf atau kesalahan dari kata yang salah yang saya ucapkan kepada penjelasan dari kitab ini sesuai pola terangkan mengabulkan bulan ikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.